Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam ya untuk MTSN. Kita hari ini membicarakan tentang kisah wanita tukang sisir anak putri Fir'aun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malam aku diisrokan, aku mencium bau yang sangat wangi. Aku bertanya, wahai Jibril, bau apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah bau wangi tukang sisir anak perempuan Fir'aun dan anak laki-laki tukang sisir itu. Aku bertanya, bagaimana bisa demikian? Jibril menjawab, ketika ia menyisir rambut anak putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Kemudian wanita itu mengambilnya dengan membaca Bismillah. Anak putri Fir'aun berkata, hai, dengan nama bapakku. Wanita tukang sisir menjawab, tidak, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, demikian juga Tuhan ayahmu. Anak putri Fir'aun bertanya, kalau begitu kamu punya Tuhan selain ayahku? Wanita tukang sisir tersebut menjawab, ya. Anak putri Fir'aun berkata, akan aku laporkan pada ayahku. Wanita tukang sisir menjawab, silahkan. Kemudian anak putri Fir'aun memberitahukan kejadian ini kepada ayahnya. Dan akhirnya wanita tukang sihir dipanggil Fir'aun. Dia bertanya, wahai Fulanah, betulkah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Wanita tukang sisir menjawab, ya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kemudian Fir'aun memerintahkan untuk mempersiapkan periuk besar dari tembaga untuk dipanaskan. Satu persatu anak wanita tukang sisir itu mulai dilemparkan ke dalam periuk yang mendidih. Kemudian beberapa saat kemudian wanita tukang sisir mengajukan permohonan kepada Fir'aun dengan berkata, ada satu permintaan dariku. Fir'aun menjawab, apa permintaanmu? Wanita tukang sisir menjawab, aku ingin tulang tubuhku dan tulang-tulang anak lelakiku kelak dibungkus dalam suatu kain untuk kemudian dikuburkan. Fir'aun menjawab, akan aku penuhi permintaanmu. Anak lelaki tukang sisir itu masih terus dilempar ke dalam periuk mendidih hingga terakhir kalinya tiba giliran anak yang masih menyusu. Pada saat itu, wanita tukang sisir nampak ragu-ragu. Tetapi tiba-tiba bayi yang masih menyusu itu berkata, wahai ibuku, ceburkan diri ibu ke dalam periuk yang mendidih itu, karena sesungguhnya siksa di dunia ini jauh lebih ringan dibanding siksa akhirat. Dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwasannya anjuran untuk tetap sabar dan teguh ketika muncul fitnah dan pada saat genting. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dikerjakan. Kemudian bagi yang bersabar dalam memegang teguh agama dan tidak takut dicela orang, niscaya memperoleh pahala dan ganjaran yang sangat besar sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Seorang muslim diperbolehkan mengajukan permintaan yang mengandung kebaikan sekalipun kepada Taghut, sebagaimana kisah ini. Wanita tukang sisir anak gadis Fir'aun meminta agar tulang tubuhnya dan anak-anaknya dikuburkan menjadi satu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi jalan keluar untuk para walinya dan dari musibah atau bencana yang menimpa. Ketetapan karamah Allah yang diberikan bagi orang-orang soleh dan solehah. Karamah termasuk dalam kategori peristiwa langka dan luar biasa. Jadi jatuhnya sisir Fir'aun tadi waktu menyisir anak Fir'aun merupakan cobaan bagi si wanita untuk menguji keimanannya. Semoga dengan membaca kisah ini kita menyadari bahwa orang-orang yang benci kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad, hal apapun yang kita lakukan, apakah itu memang kesalahan atau segala macam kebaikan, itu dia akan mencari-cari alasan untuk menghukum kita.
Jadi sekalipun jatuh sisir dan kemudian mengucap nama Allah karena dia sudah benci dengan kita, maka dia akan melakukan tindakan keji. Dan itu merupakan bagian cobaan dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Mungkin akhir-akhir ini banyak diskriminasi. Jadi kepada adik-adik sekalian, jangan tinggalkan sholat, tetap tegakkan sholat, jangan berbuat maksiat. Berpegang teguhlah kepada perintah Allah, kepada Al-Quran. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.